Ketika ada orang yang mengkafirkan orang lain, apa benar atau tidak dan bagaimana sikap kita? Tergantung alasannya apa. Kenapa kamu mengkafirkan dia? Yang kedua, dia orang ahli apa bukan untuk mengkafirkan? Masalahnya Pak, kafir mengkafirkan tuh ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada penghalang-penghalangnya. Syaratnya 4. Yang pertama, Muslim balik dan berakal yang melakukan kekafiran ini ya. Yang kedua, dia melakukan kekafiran itu dengan sukarela, bukan karena dipaksa. Yang ketiga, sudah tegak padanya hujah, dijelaskan sejelas-jelasnya tentang bahwa itu perbuatan kufur. Yang ketiga, yang keempat, dia melakukan perbuatan kekafiran itu bukan karena adanya syubhat. Kalau masih ada syubhat, harus dihilangkan dulu syubhatnya. Maka dari itulah kita harus lihat keadaan orang ini. Kalau ada orang mengatakan itu orang yang tidak baiat kepada imam saya kafir, hati-hati nih Pak. Karena mengkafirkan besar di mata Allah. Kata Rasulullah, man qala li akhihi ya kafir, siapa yang mengatakan kepada saudaranya hai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan kembali kepada salah satunya. Fa in kana kama qal, kalau yang diucapkan kafir itu memang kafir, masuk. Wa illa raja'at ilaih, kalau ternyata tidak, maka ucapan kafir itu akan kembali kepada yang mengucapkannya. Maksudnya kembali kepada yang mengucapkan bagaimana? Kata Imam Nawawi, artinya dia nanti akan diseret kepada perbuatan yang sama. Hati-hati itu Pak. Masalah kafir mengkafirkan berat. Ya, maka dari dulu kalau kita melihat ada orang yang mengatakan siapa yang tidak ikut kelompok saya kafir, ini bahaya. Ini pemahaman Khawarij. Ini hizbiyin. Ya. Karena orang Khawarij begitu, yang tidak mau mengikuti kelompoknya kafir, halal darahnya. Ya. Karena masalah hukum kafir mengkafirkan itu hukum yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Hanya orang-orang yang telah diberikan kekuatan ilmu dan telah kokoh keilmuannya yang bisa untuk menghukumi, akhi. Makanya kita lihat orang yang mengkafirkan tuh bagaimana? Punya hujah, punya burhan dari Allah atau tidak? Iya. Tentang tatoyur Ustaz, apa itu dan contohnya di masyarakat? Sebetulnya sudah saya sebutkan dari contohnya Pak, tatoyur. Percaya kepada apa? Angka-angka sial. Percaya kepada hari-hari sial. Iya. Kalau dengar burung gagak, oh ada yang mati nih. Ada burung wik. Wah, ada yang mati nih. Itu termasuk tatoyur. Ya, tapi benar Ustaz, kenapa ya setiap ada burung itu selalu ada yang mati? Setan itu, godaan setan, hati-hati ya akhi. Ya. Saya waktu kuliah di Saudi Pak, saya diceritakan sama teman saya orang Afrika. Jadi gurunya dia dulu itu berdakwah di kampung yang di situ kesyirikan kuat sekali Pak. Nah, suatu ketika gurunya itu mau menyelisih keyakinan orang kampung. Orang kampung yang ada di situ punya keyakinan bahwa hari Sabtu itu tidak boleh bepergian jauh. Maka si gurunya ini sengaja mau pergi hari Sabtu. Dinasehatin sama kepala kampung, jangan kamu pergi hari Sabtu, nanti kamu celaka. Kata gurunya, enggak, saya mau pergi. Jalan, celaka benar Pak. Iya. Kata kepala kampungnya Pak, apa kata saya? Sudah diperingatkan, kok enggak mau dengar. Setelah sembuh, pergi lagi hari Sabtu, celaka lagi. Sehingga kepala kampungnya tambah yakin aja. Setelah sembuh, pergi lagi hari Sabtu, celaka lagi. Sampai 6 kali. Tapi ini subhanallah, nih gurunya tetap nggak mau kalah. Pergi lagi. Setelah ke-7, ke-8, ternyata nggak celaka. Dan seterusnya nggak celaka-celaka.
setannya udah capek. Goda dia. Masya Allah, terkadang Mbak, ya, sesuatu yang berbau syirik itu ternyata qadarullah kok seperti yang dikatakan orang-orang terjadi ya. Itu godaan setan. Lawan. Jangan sampai dibiarkan hati kita bertengkar di hati kita kepercayaan itu. Rasulullah SAW kenapa Pak? Kebanyakan Rasulullah menikah itu di bulan Syawal. Rasulullah menikah dengan para istrinya kebanyakan rata-rata di bulan Syawal. Karena ingin menyelisih keyakinan orang musyrikin di zaman itu bahwa menikah di bulan Syawal itu sial. Makanya Rasulullah SAW menikahnya di bulan Syawal. Ya. Kajian Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Apa kabar ini? Masih semangat untuk belajar? Ada yang ngantuk tidak? Siapa yang ngantuk? Ayo duduknya lebih fokus lagi. Kita kan akan mencari ilmu ya. Jadi persiapkan alat tulisnya, persiapkan pendengarannya, persiapkan matanya juga. Fokus kita di dalam mencari ilmu. Yo, sudah siap semua? Dicatat ya. Qayyidu al-ilma bil kitab, kata Nabi. Ikatlah ilmu itu dengan cara ditulis supaya kita tidak lupa lagi. Supaya kita tidak lupa. Yo, sudah siap semua? Semangat kan? Harus semangat dong. Masa tidak semangat? Kita kan berada di bulan Ramadan. Ramadan itu memberikan kita semangat untuk senantiasa menjadi lebih baik lagi insya Allah. Kita sekarang akan berbicara tentang ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kita akan berbicara tentang ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita tahu bahwa tugas kita di muka bumi ini apa? Ibadah ya. Ada yang tahu tidak dalilnya apa? Siapa yang bisa menyebutkan bahwa tugas kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah? Ayo, siapa yang bisa sebutkan? Satu dalil apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul. Gitu. Itu surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi berdasarkan ayat ini Allah berfirman bahwa tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah dan menyembah kepadaku. Jadi ini tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita yang utama adalah beribadah kepada Allah.
menjadi hamba Allah, menjadi budak untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama yang harus kita catat. Nah, jadi kemuliaan seorang manusia di muka bumi ini ketika dia menjadi seorang hamba, menjadi seorang budak. Loh, kok Ustadz bisa menjadi budak tetapi dia mulia? Bisa. Kenapa? Karena budaknya budak siapa? Budak Allah. Hamba Allah, bukan hamba manusia. Kalau menjadi hamba manusia, menjadi hamba harta, dia terhina gitu ya. Tetapi kalau menjadi hamba Allah, dia akan menjadi orang yang mulia. Oleh sebab itu, Nabi Ibrahim mengatakan apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu, ketika antum semua ingin menjadi orang mulia, jadilah hamba untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi hamba dunia. Ada tidak orang yang menjadi hamba dunia? Banyak. Banyak orang-orang menjadi hamba dunia di zaman kita sekarang ini. Kalau ada orang menghambakan dirinya untuk selain Allah, maka dia telah tersesat. Kenapa? Karena dia telah menyimpang dari tujuan penciptaannya semula gitu. Nah, oleh sebab itu, antum harus tahu, kita ada di sini untuk ibadah, titik. Tidak untuk yang lain. Ya, kalau kita menjadi orang yang kerjaannya hanya mencari uang misalnya, antum mau jadi orang kaya? Siapa yang nggak mau jadi orang kaya? Setiap orang pengen jadi orang kaya. Tapi ada orang yang terobsesi dengan kekayaan. Sampai akhirnya hidupnya habis untuk mencari harta dan dia lupa tujuan utama dari penciptaannya. Tiap hari hidupnya dia pakai untuk cari uang misalnya. Atau mengejar jabatan, mengejar titel dan kedudukan, maka orang-orang seperti ini orang yang tersesat di dalam hidupnya. Islam tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya, tidak, tetapi jangan sampai lupa bahwa kita itu hamba gitu. Nah, jadi titik hidup kita hanya untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari dunia itu capek. Capek mencari dunia itu. Tetapi untuk mencari akhirat itu menyenangkan. Barang siapa yang mengejar dunia, dia akan letih, sengsara, dan dia menjadi budak untuk dunia ini. Barang siapa yang mengejar akhirat, dunia akan datang kepadanya dengan merangkak. Nah, jadi anti lagi. Ustadz kebanyakan ngajar di Anajiah, makanya bilangnya anti. Antum semua sedari sekarang, berapa usia antum? Yang paling tua berapa usia? 18 ya. Oh, masih muda sekali. Nah, makanya dari sekarang coba tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini hamba. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk mengejar dunia ini. Nah, oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan dalam hidup kita ini, maka semuanya harus bernilai ibadah kepada Allah. Semua aktivitas kita harus bernilai ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena memang tujuan hidup kita itu ibadah. Nah, antum duduk di sini sedang ibadah bukan ini? Ibadah dong gitu ya. Bahkan nanti kalau suatu saat antum jadi dokter, jadi tukang insinyur misalnya. Ada yang mau jadi tukang insinyur di sini? Atau misalnya antum menjadi apa saja, menjadi pebisnis sukses, maka semua aktivitas yang antum lakukan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hidup kita itu ibadah, hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita itu semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah memberikan definisi tentang ibadah. Siapa yang tahu definisi ibadah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah memberikan definisi tentang ibadah.
Ada yang tahu tidak? Nih siapa nih yang pakai baju coklat namanya? Hah? Gilang. Gilang tahu nggak ibadah itu apa coba? Ibadah itu apa? Ibadah itu sholat. Ada lagi tidak nih yang pakai Hong Kong Disneyland? Nah, siapa namanya ini? Umar. Umar, ibadah itu apa Umar? Ibadah itu sholat, terus apa lagi? Haji, terus? Banyak ya. Menuntut ilmu juga bagian dari ibadah. Kira-kira ada tidak yang bisa menyebutkan definisi ibadah itu apa? Ayo, ini yang pakai kacamata nih, kacamatanya lebih tebal daripada saya nih. Kayaknya lebih pintar ini. Ayo, apa ibadah itu? Ada yang tahu tidak? Ibnu Taimiyah pernah mendefinisikan tentang ibadah. Apa kata beliau? Ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah min aqwalin wa af'alin zahiratin wa batina. Bahwa ibadah itu satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik berupa ucapan, berupa perbuatan yang nampak ataupun apa? Tersembunyi. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat ya. Sholat adalah bagian dari ibadah. Haji bagian dari ibadah. Kemudian apa? Menuntut ilmu bagian dari ibadah. Sebetulnya semua aktivitas hidup kita bisa menjadi ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita itu semua ibadah. Asal kita niatkan untuk mencari apa? Mencari keridhaan Allah. Nah, jadi karena hidup kita adalah ibadah, oleh sebab itu antum semua, kita semua harus meniatkan semua aktivitas hidup kita ini sebagai sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk duduk di camp apa ini? Quranic camp ini ibadah ini. Duduk di majelis ilmu ibadah, pahalanya besar. Pahalanya besar, apalagi orang yang duduk paling depan. Itu pahalanya paling besar itu yang duduk paling depan itu. Nah, dalam riwayat Imam Bukhari pernah dikisahkan suatu hari Nabi sedang duduk mengisi kajian ilmu. Kemudian ada 3 orang lewat. Nah, 3 orang yang lewat ini ketika melihat Nabi memberikan kajian, yang 2 masuk ke dalam masjid, yang 1 pulang. Nah, yang 2 yang masuk ke dalam masjid, yang 1 duduk di depan, yang 1 duduk di belakang, yang 1 lagi pulang, yang ketiga itu pulang. Nah, kemudian Nabi mengatakan, maukah aku beritahu kepada kalian tentang 3 orang. Yang pertama berlindung kepada Allah, maka Allah pun melindunginya. Siapa dia? Orang yang duduk paling apa? Paling depan. Kajian Islam